Halo guys, welcome back to my channel, di channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kuliah di jurusan biologi. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Kak Junita. Kita di sini bakal ngobrol terkait banyak hal guys. Baik itu prospek kerjanya kayak gimana, mata kuliahnya apa aja, kuliahnya gimana, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mau upload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Junita. Halo Kak Rifa, Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Kalau Kak Rifa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak? Kalau sekarang aku lagi sibuk nyusun proposal penelitian, Terus? sama aktif juga sih di UKM, dan juga ada bisnis kecil-kecilan buat ngisi waktu luang. Mantap, keren banget. Produktif banget ya Kak ya nih ya. Uh, ngisi waktu luang aja sih sebenarnya Kak. Oke, siap. Kalau sekarang semester berapa nih? Terus kuliahnya di mana? Saya semester 7 dan kebetulan kuliah di Biologi Undip. Itu masuknya fakultas apa Kak? Kalau di Undip, biologi masuknya di Fakultas Sains dan Matematika, FSM Kak. Oh, oke oke. Kalau di biologi Undip itu sebenarnya masuknya sosum atau saintek sih Kak? Kalau biologi masuknya saintek. Oh, saintek. Berarti dulu waktu SMA-nya nih Kak Junita IPS atau IPA berarti? Aku dari SMA IPA, Kak. Oh, IPA. Oke. Tapi kalau kira-kira dari teman-teman nih ya sekarang tuh sekolahnya SMA itu kira-kira misalnya IPS gitu. Ada kemungkinan nggak sih kalau bisa masuk ke situ? Jelas ada, tapi harus jalur yang SBM. Kalau yang SNM jelas nggak bisa. Oh, Kalau tes yang SBM bisa, Kak. oh oke siap. Siap. Berarti yang penting beda jalur kayak gitu ya. Oke. Kalau di sini kan yang namanya kuliah, itu kan banyak banget Kak ya namanya jurusannya. Kenapa sih dari Kak Junita itu kok kayak memilih ibaratnya kayak biologi kayak gitu buat kuliahnya? Kenapa nggak jurusan yang lain aja kayak gitu Kak? Mungkin bisa dijelasin alasannya ke teman-teman kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, kenapa dulu aku milih biologi? Ah, Kebetulan aku di biologi Undip itu jalur SNMPTN. Kalau dulu namanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Nggak tahu sih kalau tahun ini masih ada apa enggak ya. Itu iya. pakainya nilai rapor. Dan Ah, kebetulan nilai SMA aku tuh yang nilainya paling stabil. Artinya relatif naik gitu, nggak ada yang turun. Itu nilai biologi. Dan karena ya dari SMA emang basicnya IPA dan suka gitu kan sama dunia biologi, jadi aku milih biologi. Dan dari dulu sejak SMA kelas 1 nih aku bener-bener punya impian kuliah di Undip. Oh Ya udah gitu. karena nilai terus pengen kuliah di Undip jadi aku ngambil biologi Undip di pilihan pertama kan. Dan pas pengumuman tuh alhamdulillah seneng banget keterima di biologi Undip jalur SNM kan. Jadi nggak perlu tes lagi. Dan kalau misalnya nggak aku ambil, ya aku takut SMA aku nanti ke blacklist kan kasihan angkatan-angkatan di bawahku. Terus ya sudah aku ambil biologi Undip dan ya karena memang aku suka sih sama dunia-dunia biologi. Dan dulu itu kalau di pandanganku ya, biologi itu akan lebih banyak membahas tentang sistem metabolisme di manusia gitu loh. Oh Tapi gitu. ternyata kesini kompleks dari kehidupan makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang tingkat tertinggi itu semuanya dibahas di biologi. Itu Oh semakin oke. menambah cintaanku di dunia biologi. Mantap. Oke, berarti itu emang jadi apa ya impian ataupun motivasi dari SMA itu emang apa namanya dari mulai nilainya, terus emang dari ibaratnya kayak kesukaan itu berarti emang di biologi. Terus emang sekarang alhamdulillahnya masuk ke biologi juga kayak gitu. Oke, kalau berbicara masalah kuliah kan ibaratnya kita di sini ibaratnya apa ya? Lebih apa namanya kepemikiran kita buat masa depan terkait dari prospek kerja kayak gitu. Nah, bagi teman-teman semua kan yang pengen besoknya itu masuk ke biologi kan belum tahu nih kayak kira-kira prospek kerjanya itu seperti apa. Mungkin dari Kak Junita bisa ngejelasin sedikit terkait dari prospek kerja ketika kita kuliah di biologi itu kayak apa sih ke depannya kayak gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan sih, terutama buat maba-maba atau adik-adik SMA yang mau masuk ke biologi itu pasti ditanya, lah emang kalau udah masuk biologi nanti mau jadi apa kayak gitu. Nah, bener. Nah ini suka sebelum masuk ke prospek kerja ya, mungkin banyak yang beranggapan biologi murni nanti jadi apa sih? Apalagi murni ya, yang bukan pendidikan.
Kalau pendidikan biologi kan memang sudah disiapkan untuk jadi pendidik di ilmu biologi. Kalau biologi murni nanti jadi apa tuh masih ya emang kebanyakan masih bingung dan dianggap kayak ilmu-ilmu murni, biologi, fisika, kimia, matematika itu nggak ada atau kurang prestis gitu loh daripada Hmm, ilmu yang kayak oke. akuntansi, manajemen. Karena kalau kayak akuntansi, manajemen tuh kan dianggap prospek kerjanya tuh udah jelas di masyarakat. Sebenarnya gini, kalau ditanya prospek kerja, kita lihat dulu biologi tuh kalau kita udah masuk, udah mendalami nih di S1 itu banyak banget pengajaran atau ilmu biologi. Dan ilmu biologi itu dasar dari banyak ilmu, Kak. Peternakan juga dasarnya biologi kan, kedokteran Benar, benar, apalagi. benar. Ya dari situ sebenarnya kalau kita bisa nyari celah buat prospek kerja tuh banyak banget. Tapi mungkin yang dilihat banyak orang, mungkin kalau biologi murni tuh alurnya atau pekerjaannya itu bakal jadi ke peneliti atau ke lab-lab gitu, ya emang bener, kita memang disiapkan untuk itu. Misal kerja di lab atau di Balingtan, kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa jadi PNS, pekerja bank, apalagi. Nggak ada ini sih, nggak ada salahnya kalau anak biologi masuk ke jalur sosum pekerjaannya. Tapi Oh, kalau memang oke. karena memang kita basicnya adalah ilmu saintek, biologi, ya mungkin lebih prefernya jadi laboran kayak gitu, terus masuk ke penelitian-penelitian. Gitu Kak Rifa. Oke, mantap banget. Berarti ini emang ibaratnya apa ya? Pekerjaan itu kayak prospek ke depannya tuh bagus ya, Kak. Ibaratnya kan, ibaratnya kalau kita ibaratnya apa namanya berpikir itu kayak prospek kerjaan itu kayak terbuka luas buat teman-teman semua. Jadi kan ibaratnya dari teman-teman tuh nggak usah bingung dan juga nggak usah khawatir ketika kita mau masuk ke biologi. Oh, emang kalau biologi itu nanti kerjanya kayak gimana? Nah, itu udah dijelasin dari Kak Junita, mulai dari kita kerja bank, peneliti, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, kayak gitu. Kemudian terkait dari ini Kak, mata kuliahnya yang dipelajari dalam biologi itu apa aja sih? Ini kan S1 ya, itu kan berarti 8 semester. Itu kira-kira mempelajari apa aja sih? Kayak gitu Kak. Kalau mata kuliah semester 1 sampai semester 4 itu relatif umum sih mata kuliah yang wajib ya kayak morfologi tumbuhan, terus anatomi tumbuhan, anatomi hewan. Ya mata kuliah emang dasar-dasar gitu. Tapi kalau udah mulai semester 5 sampai semester 7 itu udah mulai ngambil mata kuliah pilihan dan kita sudah disiapkan untuk peminatan. Kalau di biologi Undip sendiri kita ada peminatannya bioteknologi. Jadi Mm-mm. ada 4 sih bioteknologi, terus tumbuhan, hewan, dan juga ekologi. Nah, kalau udah peminatan gitu, kita tinggal memfokuskan kita ambil mata kuliah yang memang kita minatnya kemana. Dan kebetulan Mm-mm. aku minatnya kan tumbuhan. Jadi mulai dari semester 5 sampai semester 7 ini, kebanyakan mata kuliah yang aku ambil ya yang berhubungan sama tumbuhan, kayak nutrisi tumbuhan, terus biologi tumbuhan pangan, prospek pangan ke depan seperti apa dilihat dari segi biologi, terus Oke. biologi tumbuhan industri kayak gitu. Yang ambil peminatan hewan ya sama kayak mereka lebih banyak mengambil mata kuliah pilihan yang mengarah ke hewan, begitu juga dengan yang ekologi. Itu Kak. Oke, ini berarti apa ya? Tadi kan udah cerita kayak tumbuhan, hewan. Berarti kalau di biologi itu mempelajari semuanya dong ya? Nggak cuma dari tumbuhan aja, hewan aja, tapi kompleks gitu Kak ya? Berarti macam-macam dong nih? Iya, jadi di biologi tuh yang seperti aku bilang tadi ya, kita alur kehidupan dari makhluk yang paling kecil, ya dari Mm-mm. sel sampai dengan tingkat yang paling tinggi, itu kita pelajari semuanya. Kayak teknis atau metabolisme itu seperti apa. Termasuk Oh. bakteri, jamur, itu juga kami Mm-mm. pelajari. Wih, mantep dong. Berarti ada alat-alat khusus gitu ya yang digunakan dalam mempelajari ini kayak gitu ya? Jelas ada kayak mikroskop dan lain-lain. Semuanya diajari di sini. Oke, kalau terkait dari praktikumnya biasanya ngapain aja nih Kak? Mungkin banyak di lapangannya ataukah kayak gimana gitu? Kalau praktikum sebenarnya kompleks sih. Lah kebetulan ini kan pandemi ya Kak, jadi Heeh. belum bisa full praktikum. Tapi kalau dulu pas masih belum pandemi, masih kuliah offline, ya kita praktikumnya ada yang di lab, ada yang di lapangan. Kalau di lab bisa mengamati tumbuhan, hewan, terus jamur-jamur gitu kita amati. Terus kalau lapangan ya misal ekologi, itu kan butuh pengamatan di lapangan. Ya kita terjun ke lapangan. Oh, kayak gitu. Oke, berarti ibaratnya kan di sini tuh praktikumnya macam-macam. Ada yang di lab, ada yang di apa namanya lapangan juga. Jadi kan nggak cuma mutlak di lapangan, lapangan terus di lab-lab terus kayak gitu kan ibaratnya kalau teman-teman mungkin bosan juga. Tapi kalau di sini ibaratnya emang udah apa ya?
kayak di lab dapat, kemudian kayak di kelas dapat, kemudian di lapangan juga dapat kayak gitu. Kalau terkait dari ini Kak, biasanya yang unik itu terkait dari laporan. Kan biasanya tiap fakultas beda-beda nih. Itu kalau di biologi gimana tuh laporannya? Kalau di biologi laporannya tulis tangan. Heeh. Dulu sebelum pandemi itu tulis tangan semuanya. Jadi ya hampir 60% waktunya anak biologi habis ini buat bikin laporan praktikum karena memang harus tulis tangan dan Oke. itu bisa sampai berlembar. Bahkan kalau nggak salah semester 3 itu ada 5 laporan dan itu harus tulis tangan semua. Jadi Wow. ya ini cuma buat tulis tangan laporan sih sebenarnya yang agak menguras banyak waktu di situ. Oke, tapi tulisannya berarti ibaratnya apa ya udah terlatih jadi semakin bagus loh Kak ya kan? Kalau Iya, di biologi. Kak. Ya kan nulis ini 10 lembar folio bolak-balik itu Heeh. 2 jam bisa selesai loh. Karena udah saking Oke. dan Udah cepet banget ya. jempol tangan iya sampai kapalan. Oke, oke. Mantap. Itu terkait dari praktikumnya dan juga laporannya. Kalau terkait dari keseruan ketika kita kuliah di biologi apa sih Kak? Kalau di biologi itu serunya kita kan mata kuliahnya itu paketan kan Kak. Maksudnya Mm-mm. dari semester 1 sampai semester 4 itu paketan. Dan itu jadwalnya tuh full dari jam 1 sampai jam 5. Ya serunya sih kita jarang yang pulang ya. Kalau misal kegiatan kuliah gitu jedanya cuma 10 menit, jarang Heeh. pulang. Ya bisa teman-teman benar-benar kayak udah deket gitu sama teman-teman biologi. Oh. Terus kalau praktikum, apalagi ya kalau praktikum lapangan ya itu seru banget sih. Bisa keluar dari lab. Kayak kita di lab terus kan juga jenuh. Mengamati mikroskop terus, ngamatin Mm-mm. sel-sel kayak gitu kan gitu. Kalau aku yang paling seru praktikum itu praktikum ekologi. Jadi Apa kita tuh tuh? pernah ngamati, kalau nggak salah tuh kepadatan kehidupan kodok ya Heeh, di kodok. sebelum corona. Itu Mm-mm. kita maghrib-maghrib sampai pokoknya sampai malam kita ngamatin kodok, kita nyari kodok, kita tandai kan itu kodok pertama sampai kodok ke berapa gitu. Terus kita tandai, kita lepas lagi, habis itu kita tangkap lagi, kita hitung kepadatan kodok di waduk itu berapa dan itu satu angkatan gitu kan. Ya seru aja sih malam-malam nyari kodok ada sendiri gitu. Oke, oke. Jauh-jauh dari rumah, di sini kuliahnya cuma nangkep kodok. Ya gitulah. Tapi ya di situ ya, ilmu kepadatan kodok itu berapa. Nanti mungkin bisa diaplikasikan buat kepadatan hewan langka di hutan itu berapa. Kan Oh, kodok gitu. itu cuma apa ya? Sampel gitu ya, Perumpamaan aja contoh. sih untuk Mm-mm. itu. Oke, oke. Kalau kita di biologi itu biasanya kayak ada ini nggak sih kayak mata kuliah mungkin yang kayak hitung-hitungan, mungkin kayak fisika ataukah mungkin matematika gitu ada nggak sih Kak? Nah, ini nih buat sekalian info ya buat teman-teman yang ngambil biologi tapi tujuannya buat nggak dapat materi matematika atau nggak dapat hitung-hitungan. Jangan salah. Di biologi tuh ada juga hitung-hitungannya. Kita dapat kimia, kimia dasar dapat, biokimia dapat, biofisika ada, bioinformatika bahkan juga ada. Ada. Terus Mm. statistik juga ada. Jadi walaupun memang basicnya adalah biologi, tapi kita juga tetap dapat ilmu-ilmu dasar yang memang ada angka hitung-hitungannya, tetap dapat di sini. Oke, mantap. Berarti selain dapat kayak ilmu yang biologi, dasar biologi juga, tapi kita di sini juga dapat kayak ilmu kayak hitung-hitungan, kayak gitu, matematika, fisika, kimia gitu ya, Kak ya. Oke, kalau terkait dari ini, Kak, skill yang harus kita miliki ketika kita jadi anak biologi itu apa sih? Mungkin kecepatan, ataukah mungkin kayak ketelitian dan sebagainya kayak gitu, Kak? Kalau skill yang sebenarnya bukan harus kita miliki sih, tapi Mm-mm. yang pasti akan dengan sendirinya kita miliki kalau kita sudah berjalan di kuliah Oh, biologi. iya. Awalnya kita yang lama gitu kan di nulis laporan, nanti lama-lama akan terasah sih kayak nulisnya lebih cepet, terus pastinya akan lebih teliti. Yang awalnya di SMA belum bisa nih megang mikroskop gimana caranya, nanti di situ akan dengan sendirinya kok bisa diajari pelan-pelan. Semuanya kan bertahap. Saya dulu SMA juga praktikum yang megang mikroskop itu jarang banget karena memang SMA saya ya mungkin peralatannya belum lengkap ya. Mm-mm. Tapi ketika saya sudah masuk di kuliah, ya pelan-pelan diajari di praktikum itu. Ya lama-lama akan mahir sendiri sih menggunakan mikroskop, alat-alat lab yang lain, gitu Kak. Oh, Jadi gitu. ya bertahap lah kita akan teman yang ini ya jalur on apa Corona yang angkatan 2020 sama 2021 ini kan
belum pernah masuk kan, jadi belum Belum pernah nyoba ya? ilmu online gitu. Ya aku nggak tahu ya nanti gimana ke depan teman-teman ini bisa nggak pegang alat lab. Ya Iya, mungkin jelas nggak akan sendiri yang praktikum offline sih. iya Tapi benar-benar. kalau memang ini yang aku omongin adalah ini ya kuliah biologi offline ya. Itu nanti pasti bakal diajarin sih cara-cara menggunakan alat-alat lab, akan mahir dengan sendirinya. Kalau kita memang udah berlatih sejak awal, gitu Oh, Kak. oke. Oke. Siap. Berarti ibaratnya yang namanya skill itu nanti ketika kita masuk ke biologi, mungkin teman-teman ya belum mempunyai skill apa ya ibaratnya yang benar-benar dibutuhkan dalam biologi, ketika nanti kita masuk ke dalam biologi nanti udah otomatis akan terlatih dengan sendirinya. Kan kita juga dapat pengalaman ini, belajar ini itu. Pokoknya yang namanya skill itu bakalan bisa dilatih kayak di sini kayak gitu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, wah saya nggak punya ini, saya nggak punya itu kayak gitu. Pokoknya tenang aja, di biologi bakalan diajarin dan juga bakalan terbiasa kayak gitu. Oke Kak, lanjut terkait dari biasanya nih teman-teman semua ya mungkin sekarang masih SMA ataupun dari SMK tuh nanya gini, kalau saya masuk ke biologi kira-kira gimana ya di sana saya bisa nggak sih, soalnya kan nggak bisa public speaking kayak gitu Kak. Itu kira-kira gimana tuh Kak kalau menurut dari Kak Jelita sendiri? Seberapa pentingkah public speaking itu di biologi? Sebenarnya kalau public speaking itu penting nggak penting sih. Maksudnya di jurusan apapun kita kan ada yang namanya poin untuk ini ya keaktifan, terus public speakingnya seperti apa. Jadi nggak cuma di jurusan biologi aja, di jurusan yang lain juga kita akan diajarkan. Dan bahkan penilaian dosen untuk jurusan apapun, menurutku nggak cuma dia bisa ngerjain UTS, dia bisa ngerjain UAS dengan tepat sih, tapi bagaimana dia bisa menyampaikan di depan. Dan menurutku jurusan biologi ataupun yang lain ada presentasi juga kan Kak Iya di depan benar-benar. kelas. Nah, di situ public speaking kita diajari sih. Intinya kuliah itu jurusan apapun ya, ini baik biologi ataupun yang lain, bukan cuma kita datang, kita nyerap ilmunya, kita pinter di bidang itu, tapi kita juga harus belajar public speaking, terus relasi sama orang lain, itu penting sih di jurusan apapun. Oke, mantap. Berarti ibaratnya di sini tuh ketika kita belum bisa public speaking, mungkin ya sekarang teman-teman itu masih SMA ataupun SMK, ya mulai sekarang harus belajar yang namanya public speaking. Entah itu kayak basicnya, terus kayak pengembangnya kita sambil jalan, kayak gitu nggak masalah. Yang penting kita ibaratnya mau belajar terkait dari public speaking. Soalnya kan yang namanya kuliah, yang namanya public speaking itu sangat penting banget, teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita mau kuliah, wah saya takut nih nggak bisa public speaking atau apapun, karena yang namanya public speaking itu bisa dilatih kayak gitu. Oke Kak, sekarang terkait dari pertanyaan ada lagi nih, terkait dari bahasa Inggris. Biasanya teman-teman semua tuh suka takut juga ya namanya bahasa Inggrisnya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa nggak ya kalau masuk biologi kayak gitu Kak? Kalau bahasa Inggris sebenarnya bisa dilatih juga. Dan kalau di biologi yang reguler, ya bahasa Inggris tetap harus bisa sih, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional ya Kak. Iya Kadang benar-benar. walaupun biologi reguler, dosen-dosen juga ngajarnya pakai bahasa Inggris, PPT-nya bahasa Inggris. Jadi nggak ada salahnya sih teman-teman untuk belajar bahasa Inggris, dan saya bilang bahasa Inggris itu penting di jurusan apapun, termasuk di jurusan biologi. Walaupun ke depan nanti biologi lebih banyak pakai bahasa Latin kan, tapi bahasa Inggris tetap penting sih buat semua jurusan, apalagi di zaman sekarang. Oke oke. Berarti emang yang namanya ibaratnya sama aja sih kayak public speaking juga, yang namanya bahasa Inggris kan ibaratnya ketika kita bisa bahasa Inggris itu kan bakal menjadi nilai plus bagi kita kayak gitu teman-teman. Oke Kak, sekarang terkait dari ini apa namanya? Tadi kan bilang kan ada yang namanya kayak bahasa Latin-Latin kayak gitu, berarti itu emang di biologi itu banyak ya yang namanya mungkin bahasa Latin tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah, itu harus kita ngafalin atau emang ada kamusnya kayak gitu Kak? Kalau bahasa Latin atau istilah-istilah biologi itu sebenarnya banyak banget, mulai dari nama Latin tumbuhan, nama Latin hewan, bahkan otot-otot di hewan itu banyak banget namanya. Kalau ditanya aku hafal atau enggak, ya banyak nggak hafalnya sih sebenarnya. Oke oke. Kamusnya ada jelas. Tapi kalau di praktikum offline, setiap kita mau praktikum kayak gitu-gitu, kita harus belajar diktatnya, dan itu ada pretestnya kan. Nah, pretestnya tuh biasanya ada salah satu soal yang harus kita menyebutkan nama Latin. Jadi dari situ tuh kita auto hafal gitu loh Kak, karena kita mempelajari diktatnya, buku panduan praktikumnya, terus di situ ada nama-nama ilmiah, baik nama ilmiah tumbuhan ataupun hewan, dan kita secara otomatis tuh akan menghafalkan itu, dan itu akan membekas sampai sekarang gitu. Oh Tapi nggak tahu gitu. ya kalau praktikumnya online, aku benar-benar nggak tahu. Kalau yang Ah, offline itu sih, nama-nama oke. Latin tuh benar harus dihafalkan. Oke, siap siap. Dan akhirnya akan melekat gitu sampai sekarang tuh masih ingat nama-nama Latin kayak gitu.
Oh gitu, oke. Berarti mau nggak mau ya kita harus tetap belajar kayak gitu ya, namanya kayak nama-nama ilmiah kayak gitu. Soalnya kan itu emang ya namanya ketika kita belajar biologi kan emang basicnya di situ ya, kayak terkait dari banyak-banyak nama ilmiah baik itu tumbuhan, hewan dan juga sebagainya kayak gitu. Kalau terkait dari ini Kak, apa namanya? Mata kuliah yang paling susah kalau ketika di biologi apa sih? Kalau menurut dari Kak Junita sendiri nih. Soalnya kan emang daripada orang kan beda-beda kayak gitu. Kalau yang paling susah apa ya? Apa bisa Jujur semua? aku orang jujur aku orang yang paling nggak suka hitung-hitungan. Heeh. Dan itu paling jelek, maksudnya yang memang aku paling nggak suka sih itu kimia sih, biokimia kemarin itu aku nggak suka banget. Dan memang nilaiku ini sih terbukti agak jelek di biokimia. Nggak tahu Oke. sih teman-teman yang lain gimana. Soalnya teman-temanku tuh pada ini biokimia pada banyak yang dapat A kan. Mm-mm. Tapi ya udah, mungkin memang aku nggak terlalu ini di kimia Iya. kali ya. Oke, oke. Oke, sekarang terkait dari ini Kak. Ini kan dari Kak Junita kan ikut organisasi nih. Nah, itu gimana sih cara kita bagi waktunya Kak antara kuliah, praktikum, tugas, kemudian organisasi kayak gitu biar ibaratnya tuh antara organisasi sama kuliah tuh balance kayak gitu Kak. Kalau ditanya cara bagi waktu gimana sih, sebenarnya nggak ada pembagian waktu khusus sih antara UKM, organisasi, sama kuliah. Yang penting aku tuh, kan gini, aku udah masuk organisasi. Dari awal sudah aku niatkan kan, masuk Mm-mm. UKMA gitu. Ya, di situ aku harus maksimal juga di UKM tuh. Begitu juga kuliah. Kuliah tuh kan nomor satu ya ibaratnya. Ya aku harus memaksimalkan kuliahku. Kalau memang ada waktu buat ngerjain laporan, ya aku bakal cicil di situ. Misal nih, kalau semester 1 sampai semester 4 itu kan jeda kuliahnya pendek-pendek ya, antara mata kuliah pertama, kemudian jam kedua itu paling cuma 10 menit, 20 menit. Nah, dari 10 sampai 20 menit ini bisa kita manfaatin buat ngerjain laporan, mulai ditulis, mulai dicicil, kayak gitu. Terus nanti malamnya, biasanya kan kegiatan organisasi gitu kebanyakan malam kan kalau zaman Mm-mm. dulu, Benar-benar. rapat-rapat kayak gitu. Jadi ketika aku udah harus rapat nanti malam, Mm-mm. siangnya ini aku harus memastikan tugas yang akan aku kumpulkan besok, yang deadline-nya besok, itu aku sudah harus selesai. Gitu sih. Terus kalau memang belum selesai ya, aku selesaikan setelah rapat. Pokoknya kita sama-sama punya waktu 24 jam ya. Iya, benar-benar. Gimana caranya bisa mengcover waktu kuliah, tugas, dan juga apa namanya UKM sih. Intinya kalau kita sudah niat untuk masuk ke suatu organisasi, kita harus maksimalkan di situ. Jangan setengah-setengah. Jangan alasan di organisasi saya sibuk kuliah, terus alasan di kuliah kalau ada tugas, saya sibuk di organisasi. Saya paling nggak suka orang yang kayak gitu. Oke, Ketika kamu mantap sudah banget. kuliahmu ini ya harus maksimal, organisasimu juga harus maksimal. Kalau saya orangnya kayak gitu, Kak. Oke, Ya siap-siap. intinya kita sih membagi 24 jam kita. Oke, berarti kan ibaratnya di sini ketika kita emang lagi ikut organisasi ya udah pikiran kita di situ, fokus di situ. Tapi ketika emang kita sedang kuliah ngerjain tugas ya udah kita fokus kayak gitu. Jadi ibaratnya biar pikiran kita itu tetap fokus, cepat selesai dan juga nggak kemana-mana kayak gitu. Sebenarnya sih yang namanya manajemen waktu itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin dari Kak Junita punya cara ini, saya punya cara ini, dan teman-teman semua punya cara ini. Pokoknya intinya macam-macam kembali ke pribadi kalian sendiri masing-masing kayak gitu. Oke Kak, ini pertanyaan yang terakhir terkait dari pesan buat teman-teman semua yang besok itu pengen kuliah di biologi. Apa Kak ini pesannya? Buat teman-teman, terutama ini ya, yang pertama buat maba-maba yang sudah masuk ke biologi, sudah diterima ke biologi, selamat kalian sudah masuk ke dunia biologi. Terus buat teman-teman calon maba, berarti yang kelas 12 ya sekarang, Iya benar. yang memang nih jurusan biologi, ya maksimalkan belajar kalian. Terus gini, biologi itu memang anggapannya nggak prestis, dan banyak orang yang bilang Indonesia tuh nggak butuh orang-orang biologi yang banyak-banyak gitu, nggak butuh ilmuwan yang banyak. Kita butuhnya untuk membangun ekonomi ke depan. Kita nggak butuh teori alga, teori bakteri, Mm-mm. tapi biologi itu dasar dari banyak ilmu. Itu yang perlu perlu digarisbawahi. Dan dari biologi kita bisa banyak mengembangkan banyak hal, mulai dari pangan, ekonomi. Biologi juga bisa masuk ke ekonomi, dan banyak prospek di biologi. Bisa jadi guru juga. Jadi jangan berkecil hati ketika ada yang bilang biologi itu nggak prestis. Itu salah. Biologi itu malah justru harus disombongkan karena dia dasar dari banyak ilmu. Pokoknya semangat yang sudah masuk biologi, didalami lagi dan cari pengembangan-pengembangan baru. Gitu sih pesan aku buat teman-teman.
Oke, siap. Sebelum kita tutup buat perbincangan ngobrol happy kita kali ini, mau ada yang disampaikan lagi nggak, Kak? Ataukah udah cukup nih? Ya, intinya apa ya, apapun jurusan kita, biologi ataupun yang lain, ya semuanya sama. Kuliah itu bukan cuma kita datang, dapat ilmunya, bisa mengerjakan tugas, nilai A, udah bukan cuma itu. Sebenarnya kalau udah masuk di dunia perkuliahan itu sangat kompleks sih. Benar-benar kayak kehidupan masyarakat itu tergambarkan ketika kita kuliah. Bagaimana cara kita membangun relasi sama orang lain, bagaimana cara kita public speaking sama orang lain. Sebenarnya poinnya itu sih buat kuliah. Dan nilai itu bukan hal yang utama. Toh di pekerjaan nanti ya oke lah nilai kita banyak A, IPK kita 4 itu jadi nilai plus. Tapi kalau percuma IPK 4 tapi kita nggak punya relasi yang banyak, nggak punya public speaking yang bagus, menurutku percuma. Lebih baik IPK-nya kita biasa aja, tapi kita punya relasi yang banyak, punya public speaking yang bagus. Ya intinya kuliah itu bukan cuma soal nilai, tapi soal relasi dan juga public speaking, itu yang penting. Oke, siap. Mantap banget nih buat perbincangan ngobrol kita hari ini. Pokoknya terima kasih banget buat dari Kak Junita yang udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol terkait dari seperti apakah kuliah di jurusan biologi. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang kemarin sempat nanya, Kak, kuliah di jurusan biologi itu kayak apa sih gambarannya buat kedepannya seperti apa kayak gitu. Oke, bagi teman-teman semua, jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube Privasan Aka dan juga tunggu video-video kami selanjutnya yang insya Allah akan semakin asik dan juga semakin menarik. See you di next video. Dadah! Dadah semuanya.